Halo semuanya, namaku Mia. Umurku masih 17 tahun. Dan hari ini aku ingin menceritakan ke kalian semua kisah yang benar-benar gak bisa kulupakan seumur hidupku. Ayo kita mulai dari awal. Aku dan keluargaku berasal dari Jerman, tapi kami memutuskan untuk pindah ke Chicago, Amerika. Aku cukup cemas karena aku belum pernah ke sana sebelumnya. Tapi ternyata itu sebenarnya kota yang cukup mengagumkan. Kami segera menetap di rumah baru kami, dan sebelum aku menyadarinya, orang tuaku sudah memutuskan untuk mendaftarkanku ke sekolah setempat. Aku benar-benar gak mau sekolah, karena di Jerman, aku pernah dibully. Anak-anak lain mengira aku pecundang, dan mereka melakukan hal-hal kejam kepadaku. Suatu kali aku didorong ke dalam genangan air, dan seseorang terus mencuri PR-ku. Kemudian yang paling parah adalah saat duduk di kursiku, dan seseorang menaruh brownies di kursiku. Jadi ketika aku berdiri, aku seperti buang air besar di celana. Aku sangat marah. Dan itulah kenapa aku gak tertarik untuk memulai di sekolah baru. Bagaimana jika keadaan seburuk sekolahku di Jerman? Ya, aku gak punya banyak pilihan. Dan dalam waktu singkat, kehidupan sekolah baruku di Chicago dimulai. Pada hari pertama, aku memperkenalkan diri kepada teman sekelas baruku. Aku kira mereka semua akan mengejekku seperti teman lamaku. Tapi untungnya mereka gak melakukannya. Mereka sebenarnya sangat baik. Dan guru matematikaku, Pak Jones, adalah orang yang sangat baik. Dia mulai membantuku mengerjakan soal matematika dan selalu memberikan perhatian lebih, memastikan aku baik-baik saja. Dia adalah guru yang luar biasa. Tapi akhirnya aku mulai merasa ada yang aneh darinya. Suatu kali aku memergokinya menatapku dengan seringai menyeramkan di wajahnya. Di lain waktu, saat aku sedang duduk ujian, dia terus berdiri di belakang punggungku, dan aku merasa seperti dia mencium rambutku. Di beberapa titik, dia bahkan menyentuh punggung bawahku sambil menyuruhku duduk tegak. Itu benar-benar gak nyaman. Tapi aku tetap diam, karena aku gak ingin membuat masalah selama ujian. Setelah itu, keadaan bertambah parah saat suatu hari aku menjatuhkan pensilku dan membungkuk untuk mengambilnya. Dia mendatangiku dan berbisik, "Kamu tahu, Mia, kamu harus memakai rok ini seperti gadis-gadis lain. Itu akan terlihat cantik untukmu." Maksudku, guru mana yang akan mengatakan hal seperti itu kepada muridnya? Aku nggak membalasnya. Aku cuma mengambil barang-barangku dan berjalan keluar. Untung saja kelas selesai dan sekarang jam makan siang. Jadi aku langsung pergi ke kantin dan berusaha melupakan apa yang baru saja dikatakan Pak Jones kepadaku. Tapi begitu aku duduk, 3 cewek mendekatiku dan salah satu dari mereka berkata, "Minggir cewek baru, ini tempat kita." Aku nggak bisa percaya, jadi aku menjawab, "Gak, maaf, aku duduk di sini duluan. Cari sendiri tempat lain untuk duduk." Nah, kalian harus melihat wajahnya. Dia menjadi sangat marah dan mulai menarik rambutku. Aku berteriak kesakitan, dan tiba-tiba aku mendengar seseorang berteriak di belakangku, "Hei, tinggalkan dia sendiri, ya? Atau apa kamu mau aku datang ke sana dan menarik rambutmu? Ayo kita lihat, kamu pasti suka." Cewek jahat melepaskanku dan pergi. Lalu cewek yang menyelamatkanku berlari dan berkata, "Hei, kamu baik-baik saja?" Ku bilang aku baik-baik saja. Dan setelah itu, kami menjadi sahabat. Namanya Mona. Dia adalah orang paling berani yang pernah kutemui. Dia seumuran denganku, tapi dia nggak takut pada apapun atau siapapun. Aku berharap aku bisa sepertinya. Suatu kali aku mengumpulkan keberanian untuk memberitahu dia tentang masalahku dengan Pak Jones. Mona nggak kaget karena dia berkata dia menyadari betapa kalau tindakannya memang aneh. Dan tahun lalu, dia benar-benar memergokinya mengintip beberapa cewek di ruang ganti. Jadi, dia mempercayaiku dan tahu Pak Jones bukanlah laki-laki baik. Tapi sayangnya, dia nggak punya bukti untuk apa yang telah dia lakukan. Suatu sore, ketika kami sedang berjalan pulang, tiba-tiba aku merasa sangat cemas, seperti ada seseorang mengikuti kami. Aku bilang ke Mona kalau aku mau cepat-cepat pulang, dan kami lari sepanjang sisa perjalanan. Sampai di rumah, aku beritahu orang tuaku tentang apa yang terjadi di sekolah dan dalam perjalanan pulang. Dan apa kalian tahu apa yang mereka katakan? Ibuku berkata, "Mia, kamu benar-benar ratu drama. Gak mungkin gurumu melakukan itu. Dan kenapa ada orang yang mengikutimu? Itu palingan cuma tetangga." Kemudian ayahku berkata, "Pergilah ke kamarmu. Jangan berbohong hanya untuk mendapatkan perhatian, Mia." Aku nggak percaya orang tuaku. Gimana bisa mereka pikir aku mengarang cerita itu? Aku sangat kesal. Aku nggak ikut makan malam dan tinggal di kamarku selama sisa malam itu. Aku akhirnya tertidur. Tapi pada jam 3 pagi, aku bangun. Ada semacam ketukan yang membangunkanku. Dan aku nggak tahu apa itu. Aku coba periksa Lemon, burung nuri peliharaanku. Mungkin dia melarikan diri dari kandangnya. Tapi Lemon tertidur lelap di kandangnya. Jadi, dari mana asalnya suara itu? Aku membuka tirai untuk memeriksa. Dan saat itulah aku melihat sosok bayangan. Aku sangat ketakutan dan berteriak sangat keras hingga aku membangunkan orang tuaku. Mereka lari ke kamarku dan ibuku berkata, "Ada apa, sayang?" Aku sangat takut sampai aku hampir nggak bisa berbicara dan hanya berhasil tergagap. Ada seseorang di jendela kamarku.
Aku menunjuk keluar untuk menunjukkan kepada orang tuaku, tapi saat itu sosok itu sudah hilang. Aku nggak memahaminya. Itu baru saja ada di sana. Ayahku menoleh kepadaku dan berkata, "Ayolah Mia, kembalilah tidur. Kamu mungkin baru saja mimpi buruk." Kemudian mereka kembali ke kamar mereka dan meninggalkanku sendirian. Tapi aku memang melihat sesuatu. Itu bukan cuma mimpi buruk. Seseorang mengikutiku, dan aku akan mencari tahu persis siapa itu. Keesokan harinya aku memberitahu Mona tentang apa yang terjadi dan dia sangat cemas. Dia bilang ada banyak orang aneh di kota ini dan aku harus berhati-hati. Sepulang sekolah hari itu aku memutuskan untuk tetap tinggal dan minta Pak Jones bantuin ngerjain PR. Meskipun dia bertingkah menyeramkan, aku memutuskan mungkin orang tuaku benar dan mungkin aku salah paham tentangnya. Plus, aku sangat membutuhkan bantuannya. Atau aku mungkin gagal dalam ujian yang akan datang. Dan untuk jaga-jaga, Mona ada di luar menungguku. Jadi kalau dia macam-macam aku bisa berteriak padanya untuk membantuku. Aku masuk ke kelasnya, tapi dia nggak ada di sana. Jadi aku putuskan untuk menunggunya kembali. Sementara aku menunggu, aku melihat sesuatu di mejanya. Aku melihat lebih dekat dan gak percaya apa yang aku lihat. Ada 3 fotoku di sana. Salah satunya adalah saat aku berlatih pemandu suara. Satunya saat aku menonton TV di ruang tamu. Dan yang ketiga adalah saat aku di kamar mandi. Aku tahu harusnya aku menutup tirai saat aku mandi beberapa hari lalu. Ya ampun, semuanya masuk akal sekarang. Pak Jones menguntitku. Dia mengikutiku pulang dan tahu di mana aku tinggal. Ini adalah bencana. Aku memotret gambar-gambar itu dan mengirimkannya ke Mona. Dia langsung menelponku dan berkata, "Aku tahu itu. Ayahku seorang polisi. Jadi aku akan menelponnya. Dan dia akan segera datang." Tapi kemudian ku dengar langkah kaki. Jadi ku tutup telepon. Seseorang masuk. Itu adalah Pak Jones. Begitu dia melihatku memegang foto-foto itu, dia mulai melakukan senyum menyeramkan itu lagi. "Jadi, kamu akhirnya menemukan jawabannya," katanya. "Kamu tahu, aku punya ketertarikan ke gadis-gadis Jerman. Beruntung aku bisa berada di dekatmu setiap hari." Dia berjalan ke arahku dan aku gak punya cara untuk melarikan diri. Aku mencoba berlari melewatinya, tapi dia menangkapku dan mendorongku ke dinding. Aku mulai menangis dan berkata, tidak, tolong tinggalkan aku sendiri." Tapi dia gak mau melepaskannya. Dia mencoba mendekatiku, tapi aku berhasil menendangnya di bagian yang paling sakit. Lalu aku mendorong tulang rusuknya dengan tas sekolahku. Dia jatuh dan itu kesempatanku untuk melarikan diri. Aku berhasil keluar dari pintu dan pada saat itu aku berteriak minta tolong. Tapi kemudian Pak Jones mulai mengejarku. Aku gak pernah berlari secepat ini seumur hidup. Dan saat aku berbelok di tikungan, polisi datang. Kepala sekolah juga ada di sana. Begitu pula orang tuaku. Terima kasih Tuhan. Tepat waktu. Aku berterima kasih ke Mona menyelamatkanku, karena jika bukan karenanya, aku takut memikirkan apa yang bisa terjadi padaku. Orang tuaku meminta maaf karena tak mempercayaiku lebih awal. Mereka merasa sangat bersalah. Dan tentu saja, Pak Jones dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Selama kasus pengadilan, dia mengaku telah menyerang 12 gadis lain selama 5 tahun terakhir. Itulah sebabnya dia mendapat hukuman yang begitu lama. Jika kalian tanya aku, dia seharusnya dihukum lebih lama. Setelah itu, aku menjadi pahlawan di sekolah baruku. Dan semua cewek lainnya sangat berterima kasih kepadaku karena telah menghukumnya. Dan sekarang setelah dia di penjara, kehidupan di sekolah jauh lebih nyaman dan aku benar-benar menikmatinya lebih dari yang kukira. Terutama karena aku selalu punya sahabatku Mona di sampingku.